Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, kisah legend antara si IPA dan IPS sudah menjadi kisah legenda yang sulit sekali sepertinya mereka itu disatukan ya. Sangat berbeda karakter, sangat berbeda gaya belajar, sangat berbeda gaya-gaya mereka di masyarakat ya, di kehidupan sosial mereka. Nah, bagaimana kalau mereka itu harus dipaksa berada di dalam satu ekosistem pembelajaran yang sama? Nah, bagaimana keseruannya? Kita saksikan saja video ini. Jangan di skip, ikuti sampai selesai. Sebelum kita lanjut ya ke bagaimana keseruan ekosistem pembelajaran di mana mengharuskan anak IPA dan IPS ini harus berada dalam satu ekosistem pembelajaran yang sama. Kita kenang dulu lah ya cerita legenda tentang si anak IPA dan IPS ini, bagaimana sih fenomenanya atau legendanya. Nah, kita lihat saja ini. Dari segi gaya saja sudah berbeda ya. Dari cara mereka menggunakan baju sampai kisahnya itu diangkat dalam sebuah sinetron, yang sinetron itu sangat meledak ya, sangat bestseller banget. Nah, itu membuktikan bahwa kisah legenda si anak IPA dan IPS ini sangat wow di masyarakat. Kamu geng yang mana nih? Geng yang IPA atau IPS? Nah, dalam upaya membantu Bapak dan Ibu memahami perubahan-perubahan mata pelajaran yang ada di kurikulum prototype yang ini sudah dilaksanakan dalam program guru penggerak, maka Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya dari modul-modul ajar yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru di dalam sekolah penggerak. Caranya adalah dengan membuka SIM PKB-nya masing-masing ya. Di situ ada program guru berbagi. Kita bisa download mapel-mapel apa saja yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan hari ini kita sajikan modul ajar Project IPA IPS untuk kelas 10 SMK. Nah, kita tahu bahwa IPAS adalah peleburan mata pelajaran IPA dan IPS yang bergabung menjadi satu dengan nama mata pelajaran IPAS. Nah, tentunya ini nanti akan sangat berbeda ya pelaksanaannya. Apalagi ini dituntut untuk sistemnya adalah project ya, project based learning. Artinya memang ada perbedaan yang signifikan dengan rencana pembelajaran yang biasanya Bapak Ibu siapkan sebelumnya. Nah, di kurikulum prototype ini nantinya perangkat pembelajarannya tidak RPP lagi, tetapi berupa modul ajar. Yang sudah saya sajikan di sini ya perbedaannya. Nah, ini kurang lebih identitasnya berisi seperti ini. Perbedaan yang mencolok adalah ada di fase. Pada identitas ada fase. Fase ini bisa Bapak dan Ibu pelajari di kemarin ya, penjelasan sosialisasi dari Kepala BSKAD ya tentang materi kurikulum di kurikulum prototype ya. Nah, ini kurang lebih fase-fasenya itu ada 1, 2, 3 ini ya, fase A, B, C, D, E. Nah, untuk jenjang yang SMA dan SMK itu ada di fase E atau di akhir fase. Nah, seperti apa itu bisa Bapak dan Ibu pelajari ya. Kemudian ini ya, karena ini jenjang SMK maka ada di fase E. Nah, tema yang kali ini diangkat adalah dampak kemajuan teknologi informasi terhadap pendidikan formal menengah di Indonesia. Ini temanya yang diangkat ya dalam proyek IPAS kali ini. Kemudian susunannya itu ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarpras yang digunakan,
kemudian targetnya ya. Nah, ini juga perbedaan yang signifikan di sini ya. Bapak dan Ibu harus membedakan tipikal anak. Ada tipikal umum, kesulitan belajar, dan pencapaian tinggi. Itu harus dibedakan, dipetakan. Nah, ini ya, tipikal umum berarti yang tidak ada kesulitan mencerna. Pada anak dengan tipikal kesulitan belajar berarti minimal harus ada muncul memperlihatkan usaha dalam mengikuti alur materi. Nah, kalau yang pencapaian tinggi berarti bisa mencerna dan memahami lebih cepat. Ini kemudian ada moda ya, bisa secara tatap muka, PJJ, sinkronus, asinkronus, blended learning. Modelnya adalah project based learning. Ini ya, kita harus bedakan ya, modelnya project based learning, sedangkan metodenya itu ini. Modanya blended learning. Jadi kita harus bedakan antara moda, model, dan metode. Kemudian selanjutnya ada karakteristik, ada kata kunci, ada kompetensi inti, ini ada topik, tema ya. Ini capaian di fase E. Ini saya tidak akan menjelaskan detail ya untuk menyingkat waktu. Nanti Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya secara tersendiri ya. Nah, yang berbeda lagi adalah di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini selain berisi poin tujuannya, itu di sini harus dijabarkan mengenai alur tujuan pembelajarannya. Jadi alurnya harus kita jelaskan dari mulai titik mana ya, ini ya, ini sampai dan seterusnya. Ini alurnya itu kan dari memahami dan membuat, mendeskripsikan, dan juga sampai ke tahap melaporkan ya. Nah, melaporkan, menyajikan evaluasi, memberikan penjelasan opini, dan seterusnya. Nah, di sini juga harus ada pemahaman bermakna apa, karena ekosistem pembelajaran di Merdeka Belajar itu harus kita menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini ya, di akhir pembelajaran mestinya peserta didik itu mampu ini ya, memahami kemajuan teknologi itu bisa menimbulkan dampak negatif juga dampak positif, dan tentunya profil pelajar Pancasila itu bisa mengambil sisi negatifnya untuk kemajuan pendidikan menengah di Indonesia. Nah, itu garis besarnya. Setelah tahu dampak negatif, dampak positifnya, maka profil pelajar Pancasila dapat mengambil sisi positifnya untuk mengembangkan ke depannya ke arah yang lebih positif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kemudian lanjutannya ya, ini ya, ini nanti penilaiannya itu ini ya, nanti bisa dipelajari Bapak dan Ibu. Ini ya, penyatuannya itu ada di mana ya, membuat tabel, kemudian bisa ini ya, membuat tabel penjelasan ilmiah materi IPA dan terlampir. Kemudian nanti, nah, jadi di sini penting sekali ya, kalau seperti ini berarti penting adanya kolaborasi ya, kolaborasi agar nanti pada satu proyek yang sama itu kedua tema atau kedua materi yaitu IPA dan IPS itu bisa tercapai dalam satu kegiatan yang sama. Ini contohnya sudah sangat lengkap sekali Bapak dan Ibu. Mungkin dari penjelasan saya memang kurang memadai, sehingga apabila Bapak dan Ibu ingin mempelajari lebih lanjut memang harus ini dibuka kembali ya. Nah, yang jelas
Ini di sini ini sangat berbeda Bapak dan Ibu dengan apa yang kita siapkan di ini ya, di RPP ya. Nah, kemudian yang pengembangan lagi adalah di lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya ya. Ini di sini terdiri dari 3, ada tugas mandiri, kemudian tugas kelompok, kemudian ada tugas ini nanti ini ya penilaiannya. Nah, dimana di sini jelaskan pedoman persekorannya itu mandiri 25%, tugas kelompok 50%, dan ulangan harian 25%. Guru juga mengadakan program pengayaan dan remedial. Nah, kemudian ini nanti sudah saya cantumkan di link deskripsi ya contohnya ini, sehingga buat Bapak Ibu yang penasaran itu bisa dipelajari sendiri ya. Nah, yang jelas nanti tidak akan ada anak IPA dan IPS, semuanya menggabung menjadi satu dalam satu project ya, dalam satu project pembelajaran, di mana di situ diharapkan dari kerjasama semua anak dengan berbagai tingkatan tadi ya. Ada yang tingkatannya tinggi, ada yang kurang, ada yang umum, itu oleh guru ya disatukan dalam satu ekosistem pembelajaran yang memungkinkan mereka bisa berkembang secara maksimal bersama-sama ya. Nah, penekanannya ya justru yang bagaimana yang tinggi itu bisa membantu yang kurang dan seterusnya dengan model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian tentang karakteristik anak IPA dan IPS, nah tentunya ini nanti karakteristik anak IPA dan IPS ini kalau dijadikan satu dalam satu kolaborasi, nah tentu ini akan sangat seru ya, dimana nanti pasti akan saling mengisi, ya, saling berperan aktif di dalam satu proyek itu dengan perannya masing-masing, sehingga kalau ini disatukan maka akan tercipta sebuah sinergi yang positif yang mengembangkan satu sama lain, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang diharapkan dalam penyatuan mata pelajaran IPA dan IPS, sehingga tercipta satu pemahaman yang utuh ya tentang satu tema tertentu, diaplikasikan ke dalam satu pola konstruktivisme berpikir ya, dari mulai konsep sampai dengan nanti diterapkan pemikiran baru. Nah, begitu kira-kira Sobat Rini Channel, mudah-mudahan penjelasannya ini cukup jelas ya. Kalau belum jelas silahkan dipelajari secara mandiri melalui ini materi-materi yang kami sediakan. Nah, bagaimana? Tentunya dengan penjelasan tadi kurang cukup memadai rasa penasaran Bapak dan Ibu terhadap perbedaan bagaimana cara penyusunan modul ya. Tentu saja sangat kurang memadai, sehingga dari penjelasan tadi saya harapkan Bapak dan Ibu guru nanti memiliki rasa penasaran terhadap bagaimana cara penyusunan modul ya. Penyusunan modul sebagai ganti rencana-perencanaan pembelajaran yang sudah biasa kita buat. Nah, dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan dan seterusnya ya. Atau mungkin kalau Rini Channel berkesempatan untuk mengembangkan satu video yang mungkin sebagai tahapan lanjutan ya, untuk menjelaskan ya secara lebih detail lagi bagaimana teknik penyusunan modulnya. Nah, doakan saja Rini Channel terus berkembang dan makin diterima di masyarakat, sehingga Rini Channel lebih bersemangat lagi untuk memproduksi video-video yang baru. Makanya jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol like-nya ya. Apabila teman-teman suka juga boleh disimpan linknya untuk disimpan dan kemudian diberikan kepada teman-teman yang Anda sayangi, agar bukan Anda sendirian yang mendapatkan informasinya ya. Nah, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education. Mudah-mudahan di hari
weekend ini teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, selalu berbahagia, selalu bersemangat beredukasi dan semangat berbagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.